Stephen King merupakan penulis sejumlah novel horor populer, yang kerap diadaptasi menjadi film layar lebar. Salah satu film horor terbaru yang mengadaptasi novel King adalah The Boogeyman yang ceritanya mengambil inspirasi dari cerpen berjudul sama rilisan 1973. The Boogeyman berkisah tentang anak SMA bernama Sadie Harper, dan adik perempuannya yang masih berduka atas kematian ibu mereka. Namun, ayah mereka yang berprofesi sebagai seorang psikolog justru enggan memberikan ketenangan sama sekali. Masalah pun datang ketika pasien sang ayah datang ke rumah mereka sambil membawa entitas mengerikan yang mengancam nyawa. Sekadar informasi, Boogeyman adalah makhluk mitologi yang sering orang tua gunakan buat menakuti anaknya agar bersikap lebih baik. Boogeyman sering digambarkan sebagai sosok mengerikan, yang biasanya muncul dari lemari ataupun kolong tempat tidur dari kamar sang anak. Legenda Boogeyman tersebut kemudian, yang Stephen King adaptasi ke dalam sebuah cerita fiksi yang ia tulis. Cerita The Boogeyman yang Stephen King tulis pun sangat populer karena berhasil membuat ngeri orang yang membacanya sehingga akan menarik jika menjadi film. Sayangnya, versi filmnya yang rilis pada 2023 ini terbilang kurang tereksekusi dengan baik. Hal ini karena proses penceritaan hingga penyelesaian konfliknya menggunakan formula yang sudah umum ada pada film horor, alias klise. Memang, sih, Boogeyman masih bisa menghadirkan nuansa yang mengerikan seperti saat membaca cerpen buatan Stephen King. Namun, adaptasi film The Boogeyman jadi terasa seperti sebuah film horor yang sebelumnya kita pernah tonton karena eksekusinya yang klise tersebut. Ceritanya memang masih bisa dinikmati buat penonton umum. Tapi nggak jauh lebih spesial ketimbang film horor biasa. Terlepas dari jalan ceritanya yang klise, The Boogeyman cukup berhasil dalam membangun atmosfer yang mencekam sepanjang filmnya. Hal ini mereka lakukan dengan membuat visualnya terasa gelap dan bikin sesak napas serta menghadirkan scoring dengan aura misterius sekaligus menggelegar. Setiap adegan menyeramkan pada film ini pun hampir selalu memiliki pembangunan atmosfer yang rapi. Sayangnya, pembangunan atmosfer yang rapi tersebut umumnya hanya digunakan buat satu formula horor saja, yaitu jump scare. Film ini terlalu mengandalkan jump scare buat menakuti penontonnya. Hasilnya, pembangunan atmosfer mencekam pada film ini jadi terasa repetitif karena cuma akan menghasilkan jump scare saja. Namun, hal ini sebenarnya kembali lagi ke selera penonton. Buat kamu yang pada dasarnya, hobi dikagetin saat nonton film horor, mungkin The Boogeyman akan menjadi film yang tepat. Meski begitu, The Boogeyman akan terasa biasa saja buat kamu yang sudah bosan dengan formula film horor yang begitu-begitu saja. Performa para pemain The Boogeyman yang sangat solid terbilang berhasil menyelamatkan film ini dari ceritanya yang klise. Akting Sophie Thatcher dan Vivian Lyra Blair sebagai sepasang kakak adik dalam film ini pun sukses membuat penonton jadi merasa peduli dengan nasib mereka hingga ending filmnya. Terlebih, penampilan Blair sebagai Sawyer yang bikin penonton terhibur dan kadang kasihan kepadanya. Selain pemeran utama, para aktor pendukung dalam film ini juga berhasil memberikan performa yang memukau walau hanya muncul sebentar. Salah satunya adalah David Dastmalchian, pasien misterius yang mampu memberikan teror kepada penonton, meski cuma muncul kurang dari 20 menit pada filmnya. Proyek film The Boogeyman sebenarnya telah diumumkan sejak tahun 2018 dengan menggaet Scott Beck dan Brian Wood sebagai penulis skenario. Kemudian produksi terhenti ketika film tersebut dibatalkan pada 2019 menyusul diakuisisinya 20th Century Fox oleh Disney. Namun, proyek film The Boogeyman mulai digaungkan kembali pada tahun 2021 dengan menggaet Rob Savage sebagai sutradara. Skenario ditulis oleh Mark Heyman, bersadarkan skenario asli yang ditulis oleh Scott Beck dan Brian Wood. Pendiri perusahaan produksi 21 Lab Entertainment, Shawn Levy, didaulat menjadi produser bersama dengan Dan Choen dan Dan Levine untuk film The Boogeyman. Alur cerita adaptasi ini memiliki perbedaan yang cukup besar dengan kisah aslinya di mana film tersebut menggunakan sudut pandang dari anak-anak.
Sementara kisah asli dari The Bogeyman adalah seorang pria yang menceritakan tentang kematian anak-anaknya yang masih kecil sehingga hal tersebut menjadi bacaan horor yang sangat menyedihkan. Kisah asli The Bogeyman dianggap terlalu menyedihkan untuk menjadi cerita horor yang bisa dinikmati penonton, meskipun penuh dengan ketegangan dan detail yang menyeramkan. Film The Bogeyman akan mengurangi elemen yang tidak dapat difilmkan dan membuat ceritanya menjadi lebih menarik.